الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwan wa akhwati fid din, azza wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih menghidupkan kita di bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ketaatan kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan kemudian kita mampu untuk meramadankan hari-hari kita setelah Ramadan. Kita tahu bahwa yang mulia di hadapan Allah itu di Ramadan bukanlah siapa yang memulai di awal, tapi yang mulia di Ramadan siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Karena hadis Nabi di Sahih Bukhari mengatakan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kata beliau, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dikatakan berkualitas dilihat dari akhirnya, dilihat dari finishnya. Jadi apapun cerita awal Ramadan kita, maka kualitas Ramadan kita dipertaruhkan dengan cara bagaimana kita mengakhirkannya. Maka mudah-mudahan ketika bertambah usia kita, mudah-mudahan semakin bertambah ketaatan kita, ya, bertambah waktu yang Allah berikan, dan semakin bertambah semangat kita beribadah kepada Allah. Ya. Ada sebuah perkataan dari Al-Imam Abu Hazim rahimahullahu ta'ala di kitab Hilyatul Awliya. Kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyatun. Kata beliau, setiap bertambahnya kenikmatan, bertambah usiamu tapi tidak menambah ketaatanmu kepada Allah, bertambah umurmu tapi engkau tidak makin dekat dengan Allah, fahiya baliyatun, maka itu sebuah bencana terbesar dalam kehidupan. Jadi kalau orang bertambah umurnya tapi tidak makin dekat dengan Allah, bertambah usianya tapi tidak menambah ketaatannya, maka itu baliyatun, itu bencana besar yang sedang Allah hadirkan. Maka kehidupan ini dikatakan kehidupan yang berfaedah kalau kemudian hari-hari kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Ya. Tapi ingat, ketaatan kita kepada Allah itu tidak akan pernah berakhir. Sebagian ulama mengatakan kunu rabbaniyan wa la takunu ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Nah, jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Ya, Ramadan akan berakhir, tapi ketaatan kita kepada Allah tidak akan pernah berakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Maka tugas kita yang paling berat setelah Ramadan adalah bagaimana kemudian kita mempertahankan ketaatan kita, istiqomah setelah Ramadan. Istiqomah setelah Ramadan, dan ini menjadi sebuah tanda amal ibadah Ramadan kita diterima atau tidak. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, diterima atau tidaknya amal ibadah kita di Ramadan itu ditentukan oleh 11 bulan berikutnya. Jadi di 1 bulan ini kita berada pada madrasah Ramadan, kita sedang dilatih dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada sebuah sistem kehidupan yang baik,
inputnya kita masuk sebagai orang-orang yang beriman, kemudian kita diproses selama 1 bulan penuh, dan kemudian ketika nanti tanggal 1 Syawal kita ingin terlahir, sebagaimana sabda yang disampaikan, kal yaumi waladathu ummuh. Dan kalau kalian bersungguh-sungguh ibadah Ramadannya nanti tanggal 1 Syawal, kalian lahir seperti kalian dilahirkan oleh ibu kalian. Kal yaumi waladathu ummuh. Maka kita berharap ketaatan itu bisa kita rawat sampai kematian datang kepada kita. Allah menyindir orang-orang yang hanya bisa menghadirkan ketaatan semusim. Di An-Nahl ayat 92 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kallati naqad ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Kata Allah, janganlah kalian seperti seorang wanita yang telah memintal kain menjadi benang yang kokoh. Wanita itu dia pintal kain menjadi benang yang kokoh. Setelah memintal benang menjadi kain yang kokoh, setelah menjadi kain yang kokoh dia kembali menguraikannya. Jadi ketaatan yang telah kita rawat di Ramadan ini, tugas kita yang paling berat, bagaimana kemudian kita mempertahankannya. Maka di antara nasihat dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, kata beliau, di antara nasihatnya kata beliau yang pertama adalah supaya kalian bisa istiqamah, kata beliau, jangan pernah tinggalkan masjid. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, kata beliau, ya Imam, gimana cara kita bisa continue dalam ketaatan ini? Maka kata beliau, kalau kalian ingin terus-menerus berada pada jalan ketaatan, 2 syaratnya, kata beliau. Jangan pernah tinggalkan masjid dan bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh. Untuk berinteraksi, kita wajib dengan siapapun. Ya, orang itu makin soleh, maka dia harus makin gaul, makin baik hubungan masyarakatnya. Jangan sampai makin soleh tapi makin eksklusif, makin tak dikenal oleh masyarakat. Ya, ini gagal paham tentang kesolehan. Orang itu harus soleh secara individual dan soleh secara sosial. Tidak hanya soleh untuk dirinya, tidak hanya soleh untuk keluarganya, tapi dia sebagai orang yang muslim. Ya, soleh untuk dirinya dan memperbaiki lingkungannya. Jadi dia harus gaul dengan siapapun. Ya, tapi ingat, ketika dia dituntut berinteraksi dengan siapapun, ya, bertegur sapa dengan siapapun, tapi untuk memilih sahabat itu tidak boleh dengan siapapun. Ini syariat yang menuntut ini. Memilih sahabat itu dia harus selektif. Memilih teman curhat itu harus selektif nih. Karena ini kita sudah mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili. Kualitas seseorang itu, bahkan tempat seseorang nanti di hari akhirat itu tergantung dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berteman. Ini kaidah yang harus kita pahami. Maka dengan siapa kita berteman itu menentukan keistiqomahan kita dalam ibadah dan ketaatan. Ada teman cerita ketika dia bilang, Ustaz, kenapa ketika aneh pulang kampung ya kadang-kadang susah menemukan lingkungan yang baik, kadang-kadang malas ke masjid, malas beribadah. Tapi ketika aneh udah balik lagi bertemu dengan teman-teman yang soleh, saling memotivasi di masjid tempat tinggalannya itu, Ustaz, alhamdulillah kajian yang hidup, aneh makin tergerak untuk beribadah. Maka ini memang fitrah, keimanan yang Allah berikan. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, maka itu akan mempengaruhi keimanan kita. Makanya syariat menuntut kalau untuk memilih sahabat nggak boleh dengan siapapun. Ya, tapi untuk anda bergaul, berinteraksi, bertegur sapa, bersikap baik wajib dengan siapapun. Ya. Dan supaya kita bisa istiqamah, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, kata beliau, jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid. Maksudnya 5 waktu kita, terutama yang ikhwan, bapak-bapak, jaga di masjid. Jadi ingat, secarut marut apapun kondisi di luar, sepanjang antum masih ke masjid, insya Allah kita masih istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Ya, serusak apapun kondisi di luar, sepanjang 5 waktu masih kita jaga ke masjid, insya Allah Allah akan jaga keimanan kita. Makanya di antara 7 golongan yang dapatin naungan di hari kiamat nanti, satu di antaranya adalah rajulun
qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Di hadis ini Pak, perhatikan, ini menarik kalau kita bahas. Di hadis ini katakan bentuk masjid. Di hadis itu bentuknya jamak, Pak. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid-masjid. Kenapa bentuknya bukan mufrad? Karena pada bahasa Arab, kalau satu masjid itu kan bahasanya adalah masjidun. Satu masjid. Tapi kalau banyak masjid, apa maksudnya? Al-masajid. Hadis ini bentuknya jamak. Ya, hatinya terikat dengan masjid, dengan masjid-masjid. Apa maknanya itu? Bahwa dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, sesibuk apapun kita, yang kita ingat adalah masjid. Kalau antum tinggal di dekat Masjid Al-Amin, tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, dan antum ke masjid, antum lagi di rumah, itu hal yang normatif sebenarnya. Ya, walaupun perjalanan yang sangat berat karena dia adalah perjalanan keimanan. Tapi dalam konteks hadis ini, antum tinggal di sini, dekat sini antum tinggal, azan berkumandang, antum ke masjid, itu hal yang normatif biasa. Ya. Tapi yang dahsyat itu ketika antum lagi rapat, lagi sibuk rapat di kantor, ada orang kan pakai dali kan serba nanggung ya. Antara jadi sholatnya udah nanggung kan begitu, ya. Dan antum masih bisa mengatakan, ya, bentar lagi ini azan zuhur ya. Bentar lagi kita berhenti rapatnya, yuk kita ke masjid. Dalam keadaan sibuk yang dia ingat masjid. Dia lagi jalan-jalan sama anak, jalan-jalan di hari Ahad umpamanya. Ya, sudah mau masuk jam 12 menjelang zuhur umpamanya. Dia bilang sama anak, ini kita lagi di mobil ini kita mau ke masjid mana? Yang dia tanya pertama bukan kita mau makan di mana, bukan itu pertanyaannya. Yang dia tanya apa? Kita mau sholat di masjid mana? Apapun keadaannya dimanapun dia, yang dia tanya masjid. Hatinya terikat dimanapun dia berada, hatinya terikat dengan masjid. Nah, itu maknanya. Ya, maka orang seperti ini maka dia akan dapat naungan pada satu hari yang tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang senantiasa mereka ke masjid, maka ini cara untuk kita istiqomah setelah ibadah Ramadan. Ya. Dan jangan tinggalkan amalan-amalan yang sudah kita jalankan di Ramadan. Ya, kita tahu amalan itu ada yang sifatnya prioritas, ada yang sifatnya apa? Ada yang sifatnya anjuran. Di Ramadan kita diajarkan bagaimana kita memprioritaskan amalan-amalan yang wajib dan kita sempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Jadi jangan sampai kita sibuk mengerjakan amalan yang sifatnya anjuran, tapi kita meninggalkan kewajiban. Ada sebuah kaidah di ilmu fikih yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, man saqalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'bur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan yang wajib-wajib dan dia gak sempat mengerjakan yang sunnah-sunnah, ma'bur, maka dia diberikan uzur, maka dia dimaafkan. Jadi kalau antum kerjakan yang wajib dan antum gak sempat mengerjakan yang sunnah-sunnah, yang anjuran-anjuran, itu kita masih dimaafkan sama Allah. Tapi sebaliknya, wa man saqalahu an-naflu 'anil fardhi, barang siapa yang sibuk mengerjakan yang sunnah-sunnah, yang anjuran-anjuran, dan dia meninggalkan yang wajib, fahuwa maghrur, maka dia tertipu, maka dia berdosa. Kadang di Ramadan kita banyak menemukan fenomena seperti ini ya. Orang sibuk mengerjakan yang anjuran, tadi dia abaikan yang wajib. Apa contohnya? Contohnya acara buka puasa bersama. Buka puasa bersama itu boleh, masyruh, disyariatkan, dianjurkan. Kalau perlu kita tiap maghrib buka puasanya bersama keluarga, bersama jemaah, bersama teman-teman, silakan.
Nggak ada larangannya. Apa yang dilarang? Kadang ada orang Mbak, acara buka puasa bersama reuni yang tahun 1984 umpamanya. Jadi ya, ketemu sama teman asik ngobrol sampai maghrib dan isyaknya jam 10 malam. Nah, ini yang nggak boleh. Gara-gara amalan anjuran meninggalkan kewajiban. Sibuk dengan yang sifatnya anjuran tapi meninggalkan kewajiban. Tiap hari buka puasa bersama di luar, tapi nggak pernah buka puasa bersama dengan keluarga. Kebangetan ini. Ya, maka jangan tinggalkan yang wajib demi sebuah anjuran. Yang ideal adalah yang wajib segerakan, sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah yang sifatnya anjuran. Karena ingat ya, di malam ke-21 ada ikhwan cerita mengisi kajian yang di salah satu masjid. Ada teman cerita, Ustaz, ini ada teman kita satu Ustaz, agak aneh kata dia. Dan itu terjadi di Ramadan tahun lalu juga kata dia. Jadi dia kalau ba'da tarawih, ba'da witir, Masya Allah dia baca Quran, dia qiyamul lail, dia tahajud, Masya Allah ya. Dia berzikir. Tapi kalau habis sahur itu dia tidur dan kebiasaan dia itu subuhnya jam 8. Jadi tahajud sepanjang malam, subuhnya jam 8. Masya Allah ya. Subhanallah, yang musibah ini ya. Sehebat-hebat tahajud itu tidak akan pernah mengalahkan kewajiban subuh berjamaah tepat pada waktunya. Laksanakanlah tahajud, tapi subuhnya juga harus tepat waktu. Dan ini kebiasaan katakannya. Ya, kalau memang ini betul-betul terjadi, maka ini gagal paham dan gagal dalam amalan. Ya, magrur, ini dia tertipu, dia berdosa. Yang sangat menyentuh dan sangat jelas contohnya itu saat Idul Fitri. Coba dengan Idul Fitri. Ini kelihatan orang yang mengerjakan anjuran meninggalkan kewajiban. Nanti Idul Fitri lihat ya, jumlah jemaah sholat Idul Fitri. Ya, semua masjid, semua musola atau lapangan itu ramai nanti. Semua muslim keluar jemaah membludak saat Idul Fitri. Nah, kalau kata Buya Hamka, kalau melihat orang yang beriman lihat subuh berjamaah. Jadi kalau melihat orang Islam lihat saat Idul Fitri. Masya Allah. Ya. Nanti coba bandingkan jumlah jemaah sholat Idul Fitri dengan jumlah jemaah sholat zuhur berjamaah di hari yang sama dan di masjid yang sama. Gimana Pak perbedaannya? Jumlah sholat jemaah sholat Idul Fitri di pagi hari dengan jumlah jemaah sholat zuhur di siang hari. Perbandingan jemaahnya antara langit dengan sumur, yang dengan bumi dengan sumur ke dalam lagi. Orang banyak mengerjakan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Jika Idul Fitri itu sebagai ulama mengatakan wajib, maka ingat sewajib-wajibnya Idul Fitri tidak akan pernah mengalahkan wajibnya zuhur berjamaah. Nah, pernah mengalahkan. Sholat 5 waktu itu, Pak, itu Nabi jemput langsung pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat yang lainnya itu turun melalui wahyu, melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka kenali kewajiban. Maka kalau cara kita untuk istiqamah, maka yang wajib tetap kita prioritaskan dan yang sunnah jangan abaikan. Yang sunnah laksana semampu kita. Karena kita tidak tahu dari arah mana surga itu akan memanggil kita. Banyak kisah-kisah terbaik tentang surga para sahabat yang dipanggil dengan amalan-amalan sunnah. Semuanya amalan kebaikan, padahal pernah abaikan. Tapi orang yang berilmu dia mengenal mana yang prioritas yang harus dia segerakan, mana yang sunnah yang harus dia lakukan, yang harus dia pilih dan yang harus dia sempurnakan. Nah, maka yang cara kita beristiqamah sudah tema kajian kita di subuh hari ini adalah maka kenali amalan yang wajib dan sempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Dan ingat tugas kita yang paling berat di Ramadan adalah memperhatikan kebaikan-kebaikan. Ada sebuah kaidah
kata Imam Ibnu Rajab di Lataiful Ma'arif, kata beliau, orang dulu itu mereka habis Ramadan itu mereka ketakutan, takut amalannya tidak diterima. Aisyah radhiyallahu taala anha, bunda kita Ummul Mukminin, beliau katakan, kata beliau, orang dulu, kata Aisyah, wa hum yusallun, mereka rajin sholatnya, wa hum yasumun, rajin puasanya, wa hum yaqumun, rajin sholat malamnya, wa hum yatasaddaqun, rajin sedekahnya. Tapi yang habis mereka melaksanakan ibadah itu, apa yang terjadi pada mereka? Walakin yakhafun an la yataqabbalahu minhum. Habis beribadah mereka itu takut dan ketakutan kalau ibadahnya ditolak oleh Allah, kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Beda dengan kebanyakan manusia hari ini. Orang kadang kalau beribadah hari ini kebanyakan terlalu pede kalau amalnya diterima. Banyak orang beribadah hari ini merasa dia paling terbaik ibadahnya, sehingga tak sedikit banyak ahli ibadah yang merendahkan ibadah orang lain. Orang dulu Pak, makin rajin ibadah itu makin takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Nah, makanya kalau kita menyimak lihat surat At-Tirmidzi itu, orang yang kalau kemudian dia takut dengan dosanya, kalau nggak diampuni sama Allah, takut kalau ibadahnya nggak diterima oleh Allah, maka yalqallahu fayalqallahu aminan, maka nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan aman. Inilah orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang merasa pede, ibadahnya paling terbaik, ya, ibadahnya paling sempurna, maka fayalqallahu athiman, maka nanti dia akan berjumpa dengan Allah di akhirat dalam keadaan membawa dosa-dosanya. Maka rasa kita takut kalau dosa kita belum diampuni sama Allah. Takut kalau ibadah kita kurang, itu adalah perasaan yang paling utama dan ini dimiliki oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi waspadai dengan amalan-amalan yang akan menggelincirkan kita kepada kerusakan amal. Maka ulama membahas di antara tanda amal diterima itu, kata mereka para ulama kita, al-hasanatu bil hasanati ba'daha. Ketika satu kebaikan diikuti oleh kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya. Antum di Ramadan terbiasa dengan amal-amal yang disunnahkan, pertahankan. Ada sebuah nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipegang oleh para sahabat sampai mereka mati, mereka tidak pernah meninggalkan amalan itu. Pernyataan ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disahihkan di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah, kata beliau, "Awsani khalili bi thalasin." Kekasihku, siapa kekasih yang dimaksud? Rasulullah. Kekasihku yang tercinta, kata Abu Hurairah, memberikan 3 wasiat penting kepadaku. Dan 3 wasiat penting itu nggak pernah aku tinggalkan. La ad'uha hatta amut. 3 wasiat penting itu nggak pernah aku tinggalkan sampai aku mati. Aku pernah tinggalkan wasiat itu. Ini nggak main-main 3 wasiat ini. Dan semuanya amal sunnah. Apa 3 wasiat itu? Yang pertama kata Abu Hurairah taala anhu, yaitu antasuma bi thalathati ayyamin fi kulli syahr. Kata Rasul, berpuasalah kalian 3 hari setiap bulan, minimal 3 hari setiap bulan. Yang kedua nasihatnya adalah wassalatul duha. Jangan pernah tinggalkan sholat duha. Yang ketiga, autar qabla an anam. Witirlah kalian sebelum tidur. Pernyataan Abu Hurairah di hadis ini, la ad'una hatta amuta. Aku gak pernah meninggalkan 3 perkara penting ini sampai aku mati. Aku gak pernah meninggalkan. Ya kan sahabat yang utama, dikasih nasihat oleh manusia yang paling utama, berarti ini sebuah nasihat yang utama. Apa tadi? Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa yang dimaksud? Ayat Mubin yang kita bahas hadisnya. Ikhwani fiddin, Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, puasa apa yang dimaksud? Ya, dan Nabi mengatakan
kata Nabi SAW, puasa apa saja, jadi Sahih Bukhari, puasa apa saja pada hari-hari yang disunnahkan. Yuk kita kasih contoh ya. Tidak semua orang bisa puasa Senin Kamis. Kalau Anda bisa puasa Senin Kamis, wah ini baik ini. Berarti kan itu apa? Minimal puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Kalau Anda puasa Senin Kamis, berarti Anda puasanya udah 8 hari. Senin Kamis kan. Berarti Anda udah puasa apa? 8 hari. Berarti lebih dari 3 hari. Itu juga ini lebih baik. Tidak semua orang bisa puasa Daud, puasa selama sehari, tidak semuanya bisa. Dan ternyata tidak semua orang juga bisa puasa Ayyamul Bid. Ya. Puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Tidak bisa, tidak semua orang juga bisa. Tiba-tiba tanggal 13 dia mau safar, mau perjalanan dinas dia. Tidak bisa juga dia. Tapi kenapa Nabi katakan puasa 3 hari? Perhatikan hadisnya. Di hadis ini dikatakan tidak mengkhususkan puasa Ayyamul Bid, tapi mengatakan minimal 3 hari setiap bulan. Contoh, kalau Anda bisa puasa Ayyamul Bid 3 hari, udah ini udah tercakup dalam hadis ini, alhamdulillah. Tapi kalau Anda nggak sempat juga puasa Ayyamul Bid, Anda bisa puasa 3 hari. Contoh, bahkan ini Anda bisa puasa hari Senin, tapi Kamisnya nggak bisa karena Kamis Anda nggak mau kerja, jadi mau berangkat jauh, nggak bisa Anda puasa hari Kamisnya. Antum bisanya puasa hari Senin pekan depannya lagi, jadi ada 2 hari ini. Terus antum bisanya puasa Senin depan antum nggak bisa lagi. Antum bisanya Kamis tapi di penghujung bulan, udah dapat 3 hari. Ya, agama ini memberikan kemudahan. Antum puasa 3 hari saja, ya minimal 3 hari saja setiap bulan pada waktu yang antum mampu. Jangan khususkan. Karena sesuatu yang nggak pernah dikhususkan ini perkara mengajarkan dalam agama. Minimal antum puasa pada hari yang disunahkan 3 hari, ini sudah tercakup dalam hadis ini. Kalau bisa Senin Kamis rutin, alhamdulillah ini lebih baik. Kalau bisa Ayyamul Bid rutin, alhamdulillah ini lebih baik. Tapi kalau nggak sempat juga pada hari itu, antum bisa memilih hari yang disunahkan 3 hari. Dan nanti kita mengatakan barang siapa yang rutin puasa 3 hari setiap bulan, maka kasihan dahar, maka dia sama dengan puasa sepanjang tahun. Kalau itu dia lakukan, maka sama dengan dia puasa seumur hidup. Kenapa? Gimana cara ngitungnya? Karena puasa 1 hari dihitung sama pahalanya dengan 10 hari. Jadi kalau orang puasa 3 hari setiap bulan, berarti dia puasa selama 1 bulan penuh. Kalau kemudian dia puasa setiap bulan 3 hari, sama dengan puasa sepanjang tahun. Kalau kemudian sepanjang tahun itu dia lakukan, sama dengan puasa seumur hidup. Maka cara untuk kita istiqomah, dikasih kemudahan. Laksanakan amalan-amalan yang pernah kita laksanakan. Nah ini ya, ini kaidah. Kemudian sholat duha, jangan tinggalkan duha. Ya. Duha yang terjadi kita para ulama, duha kalian ketika anak onta itu merasakan panasnya terik matahari di pagi hari. Nah itu waktu yang terbaik. Coba kalau untuk ke Saudi, lihat di Mekah, di Madinah itu, kapan terik matahari itu menyengat punggung anak onta. Itu kisah sekitar jam 8:30 itu. Nah ini ya kisahnya seperti itu, yang kurang lebih jam 8, jam 9. Nah ini adalah waktu terbaik untuk antum duha. Ya, usahakan juga untuk tegakkan minimal 4 rakaat. Usahakan dua pelaksanaannya, makna. Jadi jangan hanya sekedar 2 rakaat, dan Nabi membiasakan minimal 4 rakaat. Biasanya Nabi kalau kita baca di hadis Sahih Bukhari 4 sampai 8. Ya, 2. Contoh baik kalau punya banyak waktu, maka saya. Tapi kalau waktunya terbatas bisa 2. Ya, insyaallah. Dan yang ketiga nasihat Nabi adalah witirlah sebelum tidur. Ini juga hadis hadir untuk memberikan kemudahan kepada kita. Tidak semua orang bisa bangun di sepertiga malam. Tidak semua orang bisa bangun menjelang subuh. Bagi kita yang susah bangun, jangan pernah absen dari sholat malam. Caranya witirlah sebelum tidur. Kalau kita takut tidurnya kebablasan,
bangunnya pas azan subuh. Kalau itu terjadi pada kita, maka witirlah sebelum tidur. Tapi di kaidah ini bedakan witir sebelum tidur dengan witir habis isya. Beda atau tidak? Beda. Jadi pengertian witir sebelum tidur tidak mesti witirnya habis isya. Jadi kalau antum habis isya, bisa berjamaah di masjid, kemudian bisa antum ba'diyah isya. Kalau habis isya antum masih ada aktivitas yang akan dilakukan. Misalnya habis isya mau nonton bola, apalagi habis isya mau makan-makan, mau ngopi-ngopi dulu nih, mau ngobrol-ngobrol dulu, ya kan antum nonton aja dulu, ngobrol aja dulu. Nanti witirnya sebelum antum tidur, itu bedanya. Tapi kalau memang habis isya antum mau tidur langsung, witir habis isya. Tapi kalau memang habis isya itu memang ada aktivitas yang antum lakukan, jangan witir dulu. Makanya Syekh Dr. Nasir As-Sa'di yang Allah Ta'ala itu mengatakan sampai kalau bisa witirnya itu antum di samping tempat tidur, dan setelah witir tidak ada aktivitas apapun yang antum lakukan kecuali tidur. Makanya witirnya bunyinya habis tidur, bukan witir habis isya. Jadi bagi orang-orang yang masih susah bangun sepertiga malam, tentu qiyamul lail yang terbaik itu tentu tidur dulu, baru qiyamul lail. Tahajud yang terbaik itu adalah apa? Tidur dulu gitu. Tapi bagi yang belum terbiasa, witirlah sebelum tidur. Ini sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sehingga kita setiap malam itu kita tak pernah absen dari sholat malam. Nah, ini pada masih tahu. Jadi kalau memang ada aktivitas saja dulu. Ustaz, aneh habis isya mau ada tamu, Ustaz, ada teman dari luar kota mau berkunjung, udah terima aja tamu dulu. Nanti sebelum antum tidur, maka witirlah. Dan setelah witir tidak boleh ada aktivitas apapun. Tidur. Dan memang dalam kaidah sunnah itu dikatakan bahwa kalau memang sudah tidak ada lagi aktivitas dunia yang menguntungkan akhirat kita, maka amalan yang terbaik habis isya adalah tidur. Ini satu poin yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau sudah tidak ada lagi nih aktivitas dunia yang menguntungkan akhirat kita, maka amalan yang terbaik habis isya adalah tidur. Nah, ini mereka ungkapkan dalam penjelasan makna tentang warok. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan warok itu kata beliau adalah taraku ma yakhafu dhararu fil akhirah. Warok adalah meninggalkan semua perkara dunia yang membuat berbahayanya urusan akhiratmu. Jadi orang kalau dia warok, dia ada fisiknya di dunia, yang dia pikirkan nasibnya di akhirat. Ya, ini kalau saya lakuin ini, gimana nanti nasib saya di akhirat? Kalau saya lakuin ini, gimana nanti saya? Jadi orang-orang ini mikirnya dia berjalan di dunia ini, dia beraktivitas di dunia ini, yang dia pikirkan bagaimana nasibnya di akhirat. Nah, ini sebenarnya apa? Orang yang warok. Dan orang yang kemudian kalau dia ba'da isya, maka kalau memang kita daripada kita mengamalkan perkara yang sia-sia, maka yang terbaik tidur di awal di ba'da isya itu termasuk tidur yang dianjurkan. Ya, pernah mengenal konsep tidur kan? Nah, ini saya ingin kasih nasihat ya. Salah satu amalan agar kita istiqomah itu kan membaca Al-Quran. Jadi Quran yang kita baca di Ramadan bukan Quran, maka itu kita biasakan kembali di luar Ramadan. Kalau di Ramadan kita punya target khatam Quran, maka nanti di luar Ramadan kita tetap punya target untuk sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Nah, ulama itu membahas kapan sih waktu yang terbaik untuk baca Quran. Karena semua waktu kan boleh kita pakai untuk baca Quran kan, semua waktu. Tapi kapan waktu yang terbaik untuk membaca atau menghafalkan Quran? Jadi kalau antum punya anak-anak yang masih sekolah, punya cucu ya, maka suruh mereka menghafalkan Quran itu di dua waktu yang utama. Dan dua waktu yang utama kalau kita baca di amalan para salaf dan salih orang terbaik di zaman dahulu, dua waktu yang utama itu adalah waktu ba'da subuh sama ba'da asar. Ba'da subuh sama ba'da asar. Ini dua waktu yang terbaik. Makanya kita mengenal tentang zikir pagi dan petang, al-adhkar bis-sabah wal masa. Ya, karena ini adalah amalan yang terbaik. Dan kita tahu seutamanya zikir membaca Al-Quran. Nah, ya,
Makanya ba'da subuh dan ba'da asar itu jangan dipakai untuk tidur. Dalam syariat kita itu kan ada dua tidur yang dipuji, dua tidur yang dicela. Ya, dua tidur dipuji, dua tidur yang dicela. Ada haidullah, ada qailullah, ada aidullah, ada tidur malam. Kalau haidullah itu tidur habis subuh, tidur habis subuh. Dan Nabi kita mengatakan tidur habis subuh adalah tidur yang dicela, tidur yang dicela. Karena tidur habis subuh di Sahih Bukhari dikatakan adalah tidur yang akan mencabut keberkahan hidup. Tidur habis subuh adalah tidur yang akan mencabut keberkahan hidup. Secapek apapun bertahan habis subuh, jangan tidur. Sama hadisnya ini mencabut keberkahan. Kecuali kalau ada alasan syar'i ya. Alasan syar'i, kecapean, karena apa? Udah yang kondisinya sakit ya sakit, atau dia sepuh gitu ya, sudah sepuh dan memang butuh istirahat, ya udah. Ini syar'i, alasan syar'i. Tapi kalau memang yang muda-muda yang masih kuat, jangan tidur habis subuh. Ya, kalau memang capek, bertahan dulu, bertahan sampai matahari terbit. Ya, nanti waktu duha mau tidur. Ya, tapi habis subuh usahakan jangan tidur. Ini dengan namanya qailullah, tidur yang mencabut keberkahan. Ada namanya qailullah, qaf dan qaf qailullah. Apa itu qailullah? Tidur siang. Ini tidur yang disunnahkan, tidur yang dianjurkan. Saya pernah baca sebuah artikel kesehatan. Para ilmuwan dan para ahli kesehatan mengatakan tidur siang itu tidur yang menyehatkan. Bayangkan, ya, risetnya, hasil penelitian itu muncul saat ini. Nabi kita berabad-abad yang silam sudah menyatakannya. Makanya sunnah Nabi itu tidak bertentangan dengan ilmu kesehatan modern, tidak bertentangan. Ini bukti agama ini milik Allah, agama yang benar. Ya. Nabi sudah katakan tidur siang. Tapi tidur siang itu bukan motor yang kebablasan gitu. Tidur habis zuhur bangunnya nanti pada maghrib ya. Bukan itu tidurnya. Tidur siang itu Pak kalau melihat riwayatnya itu hanya sekedar rebahan. Orang kita bilang tidur ayam cukup 15 menit. Untuk di kantor udah ngebul yang kerja laporan gitu kan. Habis zuhur rebahan sejenak. Nah, itu sunnahnya di situ Pak. Pahala itu. Rebahan sejenak, kalau antum bersantai-santai duduk di di kursi kantornya, udah rehat siang, udah perlu lah namanya ini. Atau antum berbahan, masya Allah ini sunnah ini. Jadi kita yang mengatakan sallallahu. Dan kita mengatakan di hadis Sahih Bukhari, "Qilu fa inna syaitan la taqilu." Dan kita tidur siang lah kalian, karena setan itu nggak pernah tidur siang. Bukan bagi yang nggak tidur siang setan ya, bukan begitu. Jangan begitu memahami hadisnya ya. Artinya ini anjuran tidur siang lah, tidur siang. Kalau cuma rebahan sejenak, tidur siang lah. Ya. Yang ketiga adalah apa? Ainullah. Apa makna ainullah? Aindat. Tidur yang berpenyakit. Nabi mengatakan ini. Kapan itu? Tidur habis asar. Tidur yang berpenyakit. Maka tidur habis asar, tidur yang menghilangkan fungsi akal. Kalau orang kebanyakan tidur habis asar, dia akan cepat pikun. Sunnah yang mengatakan perkara ini. Makanya antum lihat kalau ada orang yang tidur habis asar, tidur di habis asar, bangun dia menjelang maghrib. Pas maghrib berkumandang bingung. Ini azan maghrib apa azan subuh dia kata dia. Hilang akalnya. Makanya jangan tidur habis asar. Makanya banyak sekali antum kalau cek dalil di Sahih Bukhari itu banyak sekali amalan-amalan yang utama habis asar. Berdoa, memuji Allah, berzikir, masya Allah bisa. Terutama di hari Jumat. Ya, waktu di sepanjang perjalanan dengan hari Jumat itu, waktu yang paling sakral di hari Jumat adalah waktu ba'da asar menjelang maghrib. Makanya kebiasaan para tulab penuntut ilmu di dua kota suci, ya, di dua negeri haram, Mekah dan Madinah itu ba'da asar dari kampus-kampus mereka. Yang kuliah di UIN, yang kuliah di Ummul Qura, mereka pergi ke Haram, pergi ke Nabawi, ba'da asar itu mereka bantu lagi berdoa. Itu biasa para penuntut ilmu di sana. Ya, berdoa di waktu apa? Menjelang maghrib.
tidur yang dipuji kita tidur habis Isya. Nah, jadi kalau memang sudah tidak ada lagi aktivitas dunia yang menguntungkan akhirat kita, maka yang terbaik tidurlah habis Isya. Kalau masih ada aktivitas yang menguntungkan, kerjakan saja. Saat kita mau ngobrol, setelah ini mau ngobrol tentang bisnis, ini bisnis membawa kebaikan di Ustaz, apa? Untuk silakan. Nah, cuma kalau hanya buat ngomongin orang gitu ya, daripada nambah-nambah dosa, lebih baik tidur. Nah, ini cara kita untuk istiqamah. Ya, karena mulai dari amalan-amalan yang kecil, laksanakan amalan-amalan yang kecil. Ya, kalau kita terbiasa mengerjakan amalan-amalan yang kecil, maka insya Allah ini akan menuntut kita pada kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Ya, maka ikhwan yang saya inginkan semuanya di akhir-akhir di akhir-akhir momentum Ramadan ini kita masuk di penghujung di momentum akhir-akhir ya. Maka mari kita merawat ketaatan kita. Dan sampai di akhir-akhir kita mulai dengan hal-hal yang tidak baik dan perkara-perkara yang merusak ya. Lailatul Qadar itu kalau kita baca pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama dari mazhab Hambali yang belum mengatakan kata beliau Lailatul Qadar itu tidak hanya berpotensi turun di malam ganjil. Beliau katakan berdasarkan sebenarnya di Sahih Bukhari, Lailatul Qadar juga bisa turun di malam-malam genap. Kenapa itu dipilih oleh sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala. Jadi kata mereka Lailatul Qadar tidak hanya berpotensi turun di malam ganjil, tapi juga berpotensi turun di malam-malam genap. Ya, nanti malam kita masuk malam ke-30 gitu ya. Baca Quran. Ya, baca Quran ya. Dan mudah-mudahan kita enggak tahu kenapa Lailatul Qadar itu Allah rahasiakan. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Agar kita bisa fokus di 10 malam terakhir. Nah, ini malam terakhir yang ke-30 insyaallah ya. Mari kita merawat ketaatan kita. Ya, Lailatul Qadar itu kalau sedikit ya kita sebelum kita tutup. Nanti yang bertanya silakan. Pernah nggak menggali makna kenapa namanya Lailatul Qadar? Lailatul itu apa? Lailah malam. Al-Qadar ada 5 maknanya. Al-Qadar 5 maknanya. Berdasarkan hadis Nabi di Sahih Bukhari dan Muslim. 5 ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'asir. Al-Qadar 5 maknanya. Al-Qadar yang pertama maknanya adalah ma'allah, malam yang agung. Jadi yang malam yang agung itu malamnya. Sehingga orang beribadah 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Semua yang hidup nih pasti ketemu dengan Lailatul Qadar, pasti. Semua yang hidup pasti ketemu dengan Lailatul Qadar. Apapun agama, apapun alirannya, semuanya yang hidup bertemu dengan Lailatul Qadar, semuanya. Tapi tidak semua yang bertemu mendapatkan kemuliaan di malam itu. Tergantung malam itu ngapain dia. Kenapa kita malam waktu? Pasti kita ketemu waktu itu kalau kita masih hidup kan? Lailatul Qadar itu bukan barang yang ditunggu oleh orang-orang tertentu gitu. Tapi dia waktu yang ketemu kita dengan malam itu. Tapi mulianya kita tergantung ngapain kita di malam itu. Apakah kita kemudian lagi nongkrong, lagi ngobrol yang tidak bermanfaat, lagi sia-sia waktunya, atau lagi beriktikaf, atau lagi baca Quran, lagi berdoa, maka apa yang kita lakukan itu menentukan siapa kualitas hidup kita. Ya. Jadi malam yang luar biasa. Beribadah 1 malam lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Ya. Kalau ada orang ditawarin kerjanya, akhirnya antum mau nggak kerja 1 hari, tapi nanti gajinya 83 tahun. Padahal kan berbondong-bondong itu. Nanti kalau salah bapak bilang antum kerja sehari ya, tapi nanti gajinya 10 tahun gitu kan. Tapi beginilah berniat dengan Allah. Ya, Insya Allah menguntungkan. Jadi mu'azzamah itu yang pertama. Mana yang kedua? Al-Qadar itu maknanya adalah ad-dhiq, atau dalam lisan Arab ad-dayyiq, artinya sempit. Dari Lailatul Qadar itu maknanya adalah sempit, malam yang sempit. Apanya yang sempit? Bumi yang sempit. Di hadis Sahih Bukhari dikatakan, di malam itu bumi akan berdesak-desakan, bumi akan sempit. Kenapa? Karena penduduk langit malaikat akan turun ke bumi, maka bumi menjadi sempit. Makanya Al-Qadar maknanya adalah sempit. Kenapa ini dipilih oleh Imam Bukhari pendapat yang paling tepat tentang Al-Qadar? Bumi sempit. Bahkan ada satu
riwayat yang dihasankan oleh Syekh yang mengatakan bahwa di malam itu jumlah malaikat yang turun ke bumi itu sejumlah lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di lautan dan di daratan. Malaikat yang turun ke bumi di malam itu. Dan malaikat itu dia berdoa kepada Allah, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Di malam itu malaikat berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Insyaallah bumi akan sampai. Jadi kalau kita yang tinggal di masjid ini, mungkin masih ada ruang-ruang yang kosong, kita lihat itu penglihatan kita. Tapi berangkatnya bumi berbondong-bondong malaikat masuk ke masjid ini, berdoa untuk orang yang menyibukkan diri kepada Allah. Ini malam yang mulia yang tidak ketemu di hari-hari yang lainnya. Bertahan. Ya, yang sampai kemarin itu sudah bertahan 29 hari, ini hari terakhir ini masih bertahan, ini finish ini. Ya. Mana yang ketiga al-qadar bermakna al-hukmu. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Al-Mujahid dan dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maknanya al-hukmu artinya ketetapan. Maka Allah, kata Imam Al-Mujahid, menetapkan takdirnya dalam 1 tahun di malam itu. Allah kan sudah buat takdir kita tuh, dibuat oleh Allah takdir kita. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi malah Allah menciptakan takdir kita. Tapi Allah tetapkan kembali di malam Lailatul Qadar. Makanya ketika Ramadan datang kita dianjurkan berdoa. Di antara doanya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maafkan aku ya Allah. Ya, ini kita minta ampun kepada Allah. Di antara doa yang terbaik yang diajar oleh para ulama salafus saleh, minta sama Allah agar nama kita dihapus dari catatan penghuni neraka. Ya, makanya kalau orang ibadah Ramadan yang sungguh-sungguh, maka terhapuskan namanya di catatan penghuni neraka. Doa yang diajar oleh para ulama salafus saleh adalah Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina minan nar. Ya Allah, hapuskan nama kami, hapuskan nama orang tua kami, ayah ibu kami, ya istri kami, anak-anak kami, hapuskan namanya dari calon penghuni neraka, hapuskan nama kami. Nah, orang kalau ibadah sungguh-sungguh di Allah, ini akan membuat takdirnya lebih baik, mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Yang keempat, al-qadar bermakna zul amal. Amalan menjadi istimewa. Amalan apapun, sedekah orang dianggap itu jadi sedekah lebih baik dari 1000, bukan tiketnya lebih baik dari 1000, lagi sholat, dan semuanya akan berbeda istimewa. Amalan yang biasa tapi berdampak istimewa dan lebih istimewa. Yang terakhir yang kelima ada dzul kitab. Di malam itu makna al-qadar, di malam itu Allah menurunkan kitab yang istimewa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, ya itu aja mungkin yang kita kajian subuh ini. Alhamdulillah, makasih atas silaturahimnya. Cukup lama ya saya ke sini, Ustaz. Ya Pak Aris ya, cukup lama ke sini. Beberapa kali dihubungin sama qadarullah. Ada beberapa amanah juga yang terikat di luar. Jadi tidak bisa salah. Ada yang mau disampaikan? Kalau ada yang mau nanya silakan. Sebelum saya tutup. Tidak ada? Cukup? Baik, kalau sudah cukup kita cukupkan cuma semuanya. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan ibadah Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Ya, dan tetap perempuan hukum kita yang paling terpenting. Ramadan juga bukan hukum. Soal nanti kita bertemu dengan Idul Fitri dengan izin Allah. Nah, Aid itu artinya kembali, Aid kembali, Al-Fitr itu artinya berbuka. Jadi Idul Fitri itu artinya bukan kembali suci ya Pak ya, tapi Idul Fitri artinya kembali berbuka. Tapi salah satu manfaatnya memang dia mengembalikan fitrah gitu ya. Nah, bisa mengatakan orang yang bersungguh-sungguh ibadahnya di Ramadan itu kaliyaumi waladatu ummu, maka dia seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya gitu ya. Itu dampak. Tapi makna Idul Fitri bukan kembali suci tapi kembali berbuka. Karena Nabi itu mencontohkan
salah satu isyarat tanda kemenangan itu makan-makan gitu. Jadi kalau antum merasa senang, makan-makan gitu kan. Idul Fitri itu kan kembali makan-makan gitu ya. 1 bulan kita nggak makan di siang hari, disunahkan sebelum kita sholat kita makan, itu bukti kita menang gitu. Ya, yang paling terpenting di samping ibadah kita kuatkan, persaudaraan kita kuatkan ya. Persaudaraan kali ukhuwah ya. Jadilah mukmin yang bersaudara, insyaallah kebaikan dan keberkahan akan kita dapatkan. Makanya sebenarnya Ustaz, terima kasih ya secara waktunya Safi dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Nafa'anallahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal 'amal shalih. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Mari kita tutup dengan majlis maka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.